Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Anissa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Saya didampingi oleh Ibu Wilujeng Rina Astuti sebagai fasilitator dan Ibu Wantea Pramedia Astuti sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Pertanyaan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan tersebut menekankan bahwa sebagai seorang guru tidak hanya menyampaikan informasi ketika pembelajaran, melainkan guru harus menjadi seorang fasilitator yang mampu membawa peserta didik untuk menemukan sesuatu yang berharga atau bermakna yang mereka pelajari, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi saja, melainkan mengajarkan peserta didik sesuatu yang berharga atau bermakna itu yang lebih penting. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Jika kita mampu mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, maka kita akan membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan dampak positif pada lingkungan kita. Lalu, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga jika dalam pengambilan keputusan dapat menerapkan nilai-nilai yang positif dan prinsip-prinsip yang berpihak pada murid, maka saya dapat memberikan sebuah keputusan yang baik dalam proses pembelajaran. Lalu menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dalam kutipan tersebut menekankan bahwa dalam proses pembelajaran tidak hanya tentang transfer ilmu saja, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan murid yang berkarakter dan berbudi luhur. Dengan demikian, tujuan akhir dari pendidikan adalah memaksimalkan potensi siswa sambil membangun karakter mereka secara positif. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantoro, Engarso Songtulodo. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus mampu memberikan contoh yang baik dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Ing Matio Mangonkarso. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membantu murid untuk dapat menyelesaikan dan mengambil sebuah keputusan secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, Tutwuri Handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran
hendaknya mampu memberikan dorongan dan dukungan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada diri seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan, karena nilai yang kita miliki akan berpengaruh terhadap prinsip yang akan kita ambil dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga, jika dilihat dari nilai-nilai tersebut, maka sebagai seorang guru penggerak mampu membuat sebuah keputusan yang mementingkan kepentingan peserta didik. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Coaching merupakan sebuah keterampilan yang mampu membimbing seorang dalam menemukan sebuah solusi dan membuat keputusan dari masalah yang dihadapi. Selain itu, dalam kegiatan coaching, coach juga membimbing coachee untuk melakukan pengujian terhadap keputusan yang telah diambil secara efektif sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga coaching ini sangat berkaitan dengan materi pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Seorang pendidik yang mampu menyadari aspek sosial dan emosional, mereka akan mampu membuat keputusan yang empatik dan adil, khususnya dalam masalah dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran emosi yang baik, maka akan mempertimbangkan segala keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama demi kebaikan bersama. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap prinsip yang dianutnya dan akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Jika nilai-nilai yang dianutnya positif, maka keputusan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nilai-nilai ini sangat penting untuk dimiliki seorang pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat, melalui 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan yaitu terjadinya perbedaan pendapat dan pengaruh dari luar. Paradigma yang terjadi di lingkungan akan mempengaruhi terhadap dilema etika yang dihadapi, sehingga diperlukan sebuah pendekatan yang lebih fleksibel dengan melibatkan semua pihak.
Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang memprioritaskan kepentingan murid akan sangat berpengaruh terhadap pengajaran di sekolah, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan bakat dan minat yang dikehendaki dan mampu mengembangkan kemampuannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan yang tepat dan berpusat pada murid, maka hal itu dapat dipastikan bahwa murid akan merasa lebih senang dan nyaman ketika mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap masa depan mereka, yaitu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh percaya diri. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpusat pada murid, dengan didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid dalam mengembangkan potensi masing-masing murid. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, keputusan yang telah diambil harus dilakukan pengujian keputusan dengan teknik coaching untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma prinsip dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh banyak pihak dan bermanfaat terhadap banyak orang secara adil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, namun sebelumnya saya belum memahami tentang pengujian dan tahapan dalam mengambil keputusan, sehingga saya dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya dapat memahami bahwa dalam mengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi termasuk dilema etika atau bujukan moral, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang berlandaskan 4 paradigma, 3 prinsip, dan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menjadi lebih yakin dan percaya diri dalam mengambil keputusan terkait kasus bujukan moral ataupun dilema etika. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi saya, di mana sebelum mempelajari modul ini, dalam mengambil sebuah keputusan, saya tanpa menggunakan langkah-langkah dan pengujian apapun. Namun, setelah mempelajari konsep ini, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sangat penting mempelajari topik modul ini karena topik pada modul ini sangat membantu saya dalam menganalisis dan mengambil keputusan pada kasus bujukan moral atau dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, saya dapat membuat keputusan yang benar dan efektif berdasarkan nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.